Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan ya. Perhatikan Harry Pras telah menyimpulkan sesuatu yang tidak disimpulkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada dua video yang dipotong oleh Harry Pras sehingga menyimpulkan videonya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang masalah zakat fitrah dengan beras. Kita simak dulu ya, karena Harry Pras menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat yang namanya zakat dengan beras itu hukumnya bid'ah katanya. Tapi ini satu bukti ya, satu bukti kecerobohan Harry Pras tentang apa yang telah disimpulkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita simak dulu ya. Allah antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya, tidak begitu. saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, Maulid Nabi, Maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Jadi masa dulu. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum. Jadi intinya yang mau disampaikan oleh Ustadz Adi, sekarang kita itu berzakat menggunakan beras itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berzakat dengan beras, tapi pakai gandum. Itu Nabi. Seandainya Nabi itu langsung to the point. Kalau kalian ingin berzakat, maka zakatlah dengan menggunakan gandum. Kalau tidak menggunakan gandum, maka tidak diterima zakat itu. Maka orang-orang Indonesia akan beli gandum. Satu video tentang apa yang disimpulkan oleh Harry Pras ya, bahwa Ustadz Adi Hidayat menyampaikan zakat dengan beras itu katanya bid'ah. Ini kesimpulan. Ternyata video itu dipotong karena seringkali Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, dalam video itu juga menjelaskan bukan langsung dikatakan bid'ah, tapi beliau memberikan satu tampiran bahwa sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang memahami ketika tidak ada di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, dan kemudian setelahnya kok ada, kemudian dianggap itu bid'ah. Sama halnya dengan beras, di zaman Rasulullah itu tidak ada beras, zaman ini tidak ada beras, dan kemudian sekarang kok ada beras yang dibuat zakat, dianggap bid'ah. Itu satu pentandiran bagi orang-orang yang seringkali terburu-buru menghakimi amalia orang itu sebagai bid'ah. Tapi ternyata apa jawaban dari Ustadz Adi Hidayat? Bukan berarti di zaman Rasulullah itu tidak ada, ketika zaman sekarang dianggap bid'ah seperti halnya masalah zakat fitrah dengan beras. Ternyata itu bitorikil qiyas. Bagaimana kias itu? Kias itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan satu ilat. Kalau zaman Rasulullah dulu memakai kurma dan gandum, sekarang dengan beras karena min haitsul kias atau min haitsu penyamaan, karena itu sama-sama dari bahan pokok. Jadi seperti itu, semua bahan pokok bisa untuk dijadikan zakat fitrah. Bukan berarti bid'ah itu masih Pras. Ini buktinya video yang kedua beliau Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang masalah zakat fitrah dengan beras. Ini kecerobohan dari Harry Pras, telah memotong video dan menyimpulkan sesuatu yang bukan disimpulkan dari Ustadz Adi Hidayat. Kita simak ya. Ini ada, lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman Perhatikan. coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum gak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya, karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras.
Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Sahabat ya, ini akibat orang yang tidak paham dengan ilmu agama tapi bahas agama. Orang tidak paham kajian kitab kok bahas kajian kitab. Ya ini yang dilakukan oleh Harry Pras. Kok dikatakan bid'ah? Tidak seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tapi beliau mentandirkan bagi orang yang seringkali mengatakan maulid itu bid'ah, tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Kemudian ditandirkan kepada zakat fitrah dengan beras. Jadi itu yang menjadi pembahasan. Tidak paham kajian kitab, tidak paham agama, yang dijunjung-junjung adalah Ustadz Salafi Wahabi. Jadi keadaan Harry Pras memang jelas-jelas seperti itu. Mereaction video dengan beberapa hal disimpulkan, padahal dia tidak tahu memahami tentang masalah substansi pemahaman kitab yang sebenarnya. Dan tetapi mereaction video-video yang memang terindikasi secara positif dia adalah pemahaman-pemahaman Wahabi Salafi. Jadi seperti itu ya. Ya kita tahu sendirilah ciri-ciri Salafi Wahabi itu seperti apa. Yang memang seringkali mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, kan seperti itu. Jadi memang tidak ada jurus lain bagi kelompok Salafi Wahabi itu, khususnya Mas Harry Pras. Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa kita memahami apa yang menjadi kebenaran ya. Dan apalagi saya kemarin itu juga live ingin berwawancara dengan orang-orang yang seringkali mengatakan bid'ah ternyata tidak bisa ya. Kemungkinan ke depan bisa ngobrol bareng dan kemudian diskusi dan kemudian musyawarah apa yang menjadi pembahasan tentang masalah bid'ah ini, khususnya dalam tahlilan ya. Karena seringkali tahlilan dikatakan ini bukan tradisi agama, ini tradisi Hindu, ini tidak ada di zaman Rasulullah, ini syirik, ini kufur, ini bid'ah dan seterusnya. Tahlilan, haul dan seterusnya itu dianggap bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan kritis, cara berpikirnya ini kritis kalau seperti ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.